dengan syarat kita tahu nilai simpangan bakunya atau standar deviasinya. Sekarang bagaimana mencari nilai rata-rata kalau kita nggak punya simpangan bakunya? Nah, katanya jika kamu tidak tahu simpangan bakunya, kamu tuh tidak bisa menggunakan Z-score untuk menganalisa rata-ratanya. Nah, untuk hal itu, kamu dipersilahkan untuk menggunakan T-score. Ada yang pernah dengar T-score sebelumnya? Belum, Pak. Pernah ya? Nah, T-score ini nggak beda jauh dengan D-score, tapi ada aturan main yang harus kalian tentukan. Jadi ingat ya, kalian bisa pakai T-score dengan syarat kalian tidak tahu simpangan bakunya. Kalau kalian tahu simpangan bakunya atau standar deviasinya, silakan pakai Z-score untuk mencari tahu sampel size-nya atau mencari tahu berapa probabilitasnya atau rata-ratanya secara langsung. Gitu. Ingat ya, kalau udah melibatkan Z-score, berarti kalian akan dapat nilai plus minusnya atau error margin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nggak punya data untuk simpangan bakunya? Nah, sekarang kita perkenalkan namanya T-score. Katanya T-score ini bisa dipakai dengan syarat satu, sama kalian harus punya sampel random atau sampel acaknya. Yang kedua, kalian harus punya data lebih dari 30 atau sampel itu katanya dari suatu populasi yang terbentuk dari normal distribution atau populasinya itu memang udah diketahui dia normal distribution, baru kalian bisa pakai T-score. Jadi hampir sama dengan Z-score atau hampir sama dengan aturan main sebelumnya, tapi untuk T-score dua hal ini aja yang jadi acuan karena kita tidak menggunakan Z-score lagi untuk menghitung itu semua, karena kita akan menggunakan T-score. Nah, kalau di awal kita pakai Z-score itu dengan rumus ini, X bar dikurang rata-rata dibagi dengan tau akar N. Ini kan rumus Z yang kemarin, yang dua pertemuan terakhir kita udah menghitung Z pakai ini. Sekarang kalau menghitung dengan T-score hampir sama model rumusnya, cuma ini kita ganti dengan S. Apa itu S? Ada yang ingat? Variasi. Varian. Nah, sekarang kita akan menghitung suatu rata-rata dari varian. Nah, kalau kita ngitung dengan ini, berarti bentuk critical value, kalau kemarin critical value-nya kan Z alpha per 2. Nah, ini kan critical value. Buka kembali ya materi sebelumnya. Nah, kalau dalam bentuk T-score, berarti critical value-nya ya bentuknya bentuk T. Gitu. Critical value-nya ini nanti kita akan pelajari di tabel T-score. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini materinya masih gampang-gampang kok. Yang penting kalian itu bisa pakein semua rumus aturan-aturan statistik ini. Oke, saya lanjut. Jadi, bagaimana mendapatkan nilai T-score ini? Yaitu dengan tabel, kalau kita lihat buku, nanti ada tabel F. Tabel F ini berkaitan dengan T distribution. Nah, di T distribution ini, yang kalian perhatikan adalah yang grafik yang di bawah ini. Perhatikan, dalam T-score ini dibagi dalam dua kategori, yaitu satu buntut atau dua buntut. Gitu. Nah, sekarang perhatikan, kalau bentuknya ini satu atau dua buntut, itu tidak akan berpengaruh pada T-score. Kenapa? Karena di sini yang menjadikan acuan adalah sama, masih confidence intervalnya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian dapat soal yang satu buntut, pastikan dulu dia berapa nih nilai confidence intervalnya. Nah, confidence interval ini akan menjadikan acuan kalian untuk mendapatkan nilai data yang ke bawahnya.
Nah, dipastikan lagi ada nilai DF. DF ini apa? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ada yang 1 tel, ada yang 2 tel. Bentuk telnya ini sama kayak kita belajar bentuk Z-score yang sebelumnya. Jadi nggak ada masalah yang kiri atau yang kanan. Tinggal kalian nanti tentukan nilainya ini masuk ke tabel yang mana. Oke, jadi ini ada tabel F. Silakan buka kembali buku belumannya. Saya lanjut. Nah, apa itu DF? Di beberapa buku, nanti kalian akan mendapatkan istilah DF ini dalam tulisan yang disebut juga dengan DEF. DF itu adalah singkatan dari Degree of Freedom, derajat kebebasan. Itu. Nah, derajat kebebasan ini ada aturan mainnya. Nah, ini di buku kita, di Bluman, DF itu ditulis dengan D besar dot pakai F. Aturan mainnya adalah sampel size-nya itu dikurang 1. DF itu adalah nilai sampel size dikurang 1. Oke. Sekarang kita contoh buat pakai tabel yang tadi. Misalnya saya punya soal ini. Didapatkan suatu sampel dari 23. Ada sampel 23. Terbentuk secara normal distribution. Sampel tersebut membentuk suatu nilai distribusi normal pada suatu populasinya. Yang ditanya berapa nilai T-score-nya dari confidence level yang diberikan sebesar 95. Confidence level sebesar 95. Oke, sekarang kita cari tahu dulu parameternya. 23 itu apa? 23 ini apa? N, Pak. N. Oke. Terus apalagi yang bisa kita dapat? Confidence level. Confidence level. Ini apa namanya? Alpha, Pak. Alpha nilainya berapa? 95. Ayo, alpha rumusnya apa? bukan? 0,05. Oke. Terus apa lagi? Ayo, apalagi yang kita dapat dari soal ini? DF berapa? 22. Oke, saya tulis nih ya. DF 22. Sekarang tinggal nyari ini ya. T-score-nya. Oke. Nah, katanya kita dapat nilai T-score 2,074. Dari mana? Yuk, kita balik lagi ke tabel. Nah, tadi kita tahu N-nya berapa? 23. 23. DF-nya 22. Alfanya 0,05. Oke, sekarang kita lihat dulu tingkat kepercayaan ya. Tadi confidence levelnya 95%. Nah, kita lihat dulu 95-nya. Nih, jadi acuan. Oke. Nah, alfanya itu udah kita dapat tadi 0,05. Berarti kita udah pasti dapat yang two tail. Paham nggak? Gitu. Karena alfanya 0,05. Nanti ada contoh kapan kita pakai yang one tail. Lalu kita dapat nilai
DF 22. DF 22. 22. Ini kalau saya buat garis. Nah, segini ya. Berarti kita dapat 2,074. Gitu cara bacanya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya lanjut. Yang tadi ini. Ya, silakan di screenshot. Nanti contoh yang one tel di contoh soal terakhir aja. Oke, ini berarti kita udah dapet nih test score. Kalau kita udah dapet test score, berarti kita nanti hubungkan dia ke bentuk yang lain. Yaitu apa? Ingat, tadi kita pasti akan belajar tentang margin of error sama confidence interval. Berarti kalau udah dapet T-score-nya, berarti kita bisa ngitung errornya. Errornya pakai apa? Pakai T-score. Tapi ingat, S-nya ini adalah variance. Lalu confidence level-nya apa? Sama. Karena kan tugasnya ini adalah mengestimate nilai rata-rata. Rata-rata berdasarkan dari sampel size-nya. Rata-rata sampel size. Itu. Oke. Sekarang ada contoh soal berikutnya. Contohnya adalah ini. Katanya dikondisikan, dibuatlah suatu interval dengan nilai konfidensialnya sebesar 95%. Interval konfidensial ini adalah suatu nilai rata-rata dari orang yang menolak untuk promosi. Jadi adalah suatu nilai rata-rata dari suatu perusahaan yang orang ini adalah rata-rata dari orang yang menolak untuk promosi. Nilai rata-rata dari orang yang menolak untuk promosi atau kenaikan jabatan lah ceritanya. Nah, katanya diketahui secara acak sampel tersebut sebanyak 23 orang. Nah, diketahui nilai rata-rata orang yang menolak promosi ini adalah pada umur 47 tahun. Nah, dari rata-rata umur 47 tahun ini katanya standar deviasinya 7,2. Diketahui juga data tersebut adalah masuk dalam jenis populasi untuk distribusi tipe normal. Oke, jadi misalnya logikanya gini, misalnya Anda punya suatu perusahaan, lalu Anda pengen mau tahu sebenarnya kemungkinan orang atau pekerja Anda untuk dipromosikan itu pada rentan umur berapa. Nah, data yang kalian dapat adalah rata-rata ketika umur sudah 47 tahun, itu ada kemungkinan dia menolak promosi apa enggak. Nah, setelah dihitung, data tersebut dari 23 orang itu, ternyata untuk umur yang 47 tahun, itu standar deviasinya 7,2. Itu. Sekarang kita mau tahu sebenarnya nilai rata-rata keseluruhan dari populasinya itu berapa. Ini rata-rata umur yang dari 23 ini, rata-rata umurnya 47 ya. Oke, sekarang kita susun. Dari sini kita dapat N-nya berapa? 23. N-nya 23. Lalu apalagi yang bisa dapat? DF-nya dulu yang gampang. DF berapa? DF 22. 22. Habis itu apa? Standar deviasi. Varian. Nggak mungkin standar deviasi. Kita
Nah, ini ditulis standar deviasi nih. Tapi kita harus pakai aturan apa? Variannya kan? Nilainya 7,2. Habis itu apa lagi? Ini apa nih? X bar. Nilainya 47. Ada lagi yang kita dapat? Alfanya belum. Diskon. Alfanya berapa? 0,05. 0,05. T-skornya? Tadi berapa tuh? 2,074. 2,074. Tadi ya, kan tadi udah belajar cara bacanya. Karena tadi kita cuma butuh ini, terus apa lagi? Ini, sama persentase ini kan? Iya. Kondisinya sama. Oke. Slide ini silakan di screenshot. Pak, ada yang mau join, Pak. Ada yang mau join. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi yang tulisan ini saya tulis semua di sini. Sama T-score. Berarti kita tinggal cari nilai errornya. Error pakai yang ini. Sebenarnya kalian kalau ini mensalahartikan sebagai standar deviasi aja, sebenarnya itu nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Karena sebenarnya rumusnya itu sama aja kan. Mau kalian ini tahu mau apa kan rumusnya sama aja. Cuma dalam contoh kasus ini saya pakai S. Nanti kita dapat nilai errornya itu sama dengan 3,1. Nah, berarti nilai ini nanti kita dapat intervalnya dalam maksud dan tujuan untuk mencari berapa sih nilai rata-rata sebenarnya dari populasi itu. Ya berarti kita akan dapat nilai rata-ratanya itu dalam rentan 43,9 sampai 50,1. Apa ini? Rata-rata umur orang yang akan menolak untuk promosi. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya? Betul. Masih gampang. Ini masih, kalau kemarin yang pertama kali udah ngotok, yang ini pasti oke. Nah, kemarin di materi kemarin kita juga udah belajar nih bagaimana cara memetakan suatu bentuk persamaan untuk mencari berapa nilai X barnya dan nilai errornya kalau kita cuma diketahui intervalnya. Ada yang ingat bagaimana cara nyarinya? Ayo, kemarin bagaimana kalau kita mencari suatu bentuk P bar dan errornya dari suatu interval? Ayo, kemarin gimana caranya? P barnya itu caranya pakai apa? Upper tambah lower bagi 2. Berarti kalau E-nya, kemarin udah saya buktiin ya, kenapa rumusnya begini kan? Iya, Pak. Iya. Kalau error gimana? Upper min lower bagi 2. Upper min lower bagi 2. Nah, ingat ya, kita bisa pakai bentuk rumus ini jika kita diketahui intervalnya. Oke. Saya lanjut. Berarti kalau untuk model ini kita dapat nilai X bar dan E-nya berarti sama, tinggal upper tambah lower bagi 2, upper tambah lower bagi 2. Kurang tuh. Gitu.
Contoh misalnya saya punya interval untuk rata-rata pada kisaran 24,064 sampai 27,218. Berapa X barnya? Berapa X barnya? 27,218 sama 24,064 Bagi 2 ya. bagi 2. Nah, oke. Berarti yang errornya tinggal dikurang ininya hasilnya. Nah, ini kalian hitung aja sendiri. Udah gede soalnya. Oke. Bukan PR ya. Ini silakan kalian hitung sendiri. Hitung sendiri. Oke. Materinya nggak terlalu penting, tapi harus diperkenalkan ke kalian. Pak, yang halaman sebelumnya belum screenshot. Halaman sebelumnya belum. Yang ini ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Udah, Pak. Nah ya. Oke. Ini ada contoh soal berikutnya. Katanya dalam contoh soal ini itu diambil sampel secara acak untuk 190 bayi. Nah, cuma masalahnya 190 bayi ini katanya lahir dari seorang ibu yang terbiasa mengkonsumsi kokain. Tuh. Bahaya nih. Jadi diambil sampel 190 bayi dari seorang ibu yang melahirkan yang terbiasa mengkonsumsi kokain. Ada yang tahu kokain itu apa? Apa itu kokain? Narkotika, Pak. Narkotika. Nah, kita anggap kokain ini jangan narkotika lah. Misalnya dia mengkonsumsi kafein atau kopi. Kita ganti ya, yang kopi. Biar kelihatan lebih manusiawi. Ini katanya diambil suatu sampel sebanyak 190 bayi yang lahir dari seorang ibu-ibu yang terbiasa mengkonsumsi kopi. Nah, ini saya dapat di buku tulisannya kokain. Nah, katanya rata-rata dari bayi tersebut itu didapatkan beratnya 270 gram. 2.700 gram berat bayinya. Jadi 2 kilo, 2,7 kilo. Nah, jadi bayi yang katanya orang tuanya, ibunya mengkonsumsi kopi, itu rata-rata berat dari 190 bayi itu 270 2.700 gram. Nah, dari hasil perhitungan terhadap 190 sampel bayi ini, standar deviasinya itu 645 gram. Nah, ini dicoba kita buat suatu konstruksi, misalnya Anda percaya 99% nih untuk confidence intervalnya. Jadi dikonstruksikan, Anda memiliki tingkat interval kepercayaannya itu 99% dari rata-rata berat kelahirannya. Untuk rata-rata berat kelahirannya. Nah, sekarang yang mau dicari adalah sebenarnya berat rata-rata bayi tersebut itu berapa? Oke.
Kita coba cari. Berarti kita punya 190 bayi ini sebagai apa? N, Pak. N. Habis itu apa lagi? X bar-nya, Pak. DF dulu, yang gampang. DF-nya berapa? 189. 89. Apa lagi? X bar. X bar berapa? 2.700. 2.700. Gampang ya. Terus habis itu? Standar S. deviasi. Ini S. Oke. Habis itu apa lagi? Alfa Alfa. Alfanya berapa? 2,575. Alfa. Alfanya 0,1. Alfa 0,01. 0,01. Oke, sekarang kita balik dulu ke tabel. Udah pada pegang tabelnya belum? Udah. Udah, Pak. Hah? Udah? Udah. Nah, sekarang kalau kita punya alfa segini, konstruksinya 99, confidence levelnya, DF-nya 189, berapa test score-nya? Berapa test score-nya? Ada yang tahu? Angkanya nggak ada yang pas saya DP, Pak. Nah, kalau kalian nggak pas, berarti kita pakai aturan. Ayo diapain? Interpolasi. Diinterpolasi ya. Nanti 189-nya itu kalian interpolasi dari data berapa ke data ke berapa? Dan ini 500 sama 100. 500 sama 100. 100. Oke, sekarang pertanyaan saya, dia itu masuk ke one tail apa two tail? One tail apa two tail? One. Hotel kan alfa 0,01. Total ya, karena alfanya 0,01. Hati-hati, one tail itu ada juga 0,01, cuma confidence intervalnya 98. Confidence interval kita itu 99. Jadi kita pakai yang two tails, bukan yang one tails. Itu cara bedainnya, oke? Jadi kalau kalian cuma berpaku pada alfa 0,01, ada kemungkinan salah kalau bacanya. Kenapa? Karena di confidence level 98 kita juga bisa dapat nilai 0,01. Padahal kan kita bisa harusnya dapat nih 98 kan alfanya harusnya 0,02 kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau kalian nggak teliti membacanya, nanti kalian akan terarah ke yang 0,01 untuk confidence level 98. Hati-hati. Setelah baca alfa, kalian balik lagi ke confidence interval. Kira-kira gitu. Oke, saya balik lagi ke ini dulu, bahas cara jawabnya. Oke, berarti kita susun semuanya ini, dan nanti kalau kalian menggunakan interpolasi, kalian akan dapat nilai T-score-nya itu 2.601. Oke, langsung kita cari errornya, masukin semua rumusnya, maka kita dapat nilai error itu sebesar 121,71. Nah, kalau demikian kita dapetin intervalnya. Untuk dapetin nilai rata-ratanya, maka kita akan dapat interval atau untuk nilai rata-ratanya itu secara pasti kita akan yakin bahwa rata-ratanya itu terletak di antara 2.578,3 sampai 2.578,3.
2821,7. Ini saya bikin satu angka di belakang koma ya. Kalian mau bikin 2 angka di belakang koma nggak apa-apa. Tuh. Oke, jadi nanti kita punya nilai rata-ratanya berarti 270,00 plus minus 121,71. Nah, kalian akan berani dengan yakin menjawab bahwa nilai rata-rata dari bayi yang lahir dari seorang ibu yang sering mengkonsumsi kopi itu beratnya kisaran 2.700 gram plus minus 121,71 gram. Nah, kalau kalian cuma jawab segini, salah. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia di bawah 270. Tapi kalau kalian jawab utuh semuanya, kalian itu menjawab dengan aturan sains yang tepat. Ini jawaban sains tuh kayak gini nih. True value plus toleransi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Silakan di screenshot. Ya, tapi sebelum itu saya jelasin untuk apa kita belajar degree of freedom. Degree of freedom ini fungsinya apa? Misal kalian punya suatu data yang tidak terdistribusi dengan normal. Distribusi dengan normal itu kan asumsinya dia terbentuk dengan nilai tengah nolnya itu di sini, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kalian punya nilai tengah yang nolnya ini, yang nol itu biasanya kita pakai sebagai z-score atau nilai rata-rata, itu bukan miring, bukan pas di tengah ini, tapi dia rada ke kiri atau rada ke kanan. Nah, kenapa kita belajar degree of freedom? Karena kita suatu saat kita akan punya grafik yang bentuk distribusi normalnya itu nggak pas di tengah-tengah, tapi dia misalnya lari ke sini. Itu nilai tengahnya itu di sini. Harusnya nilai tengahnya itu di sini nih. Nah, harusnya itu di sini. Tapi dia geser ke sebelah kanan. Karena dia geser ke sebelah kiri ini. Karena dia geser, nah, berarti nilai DF-nya ini itu udah tidak normal lagi. Nah, karena tidak normal, makanya kita butuh DF di sini untuk buat dia balik lagi ke normal. Kalian ngerti maksudnya? Kebayang nggak? Gimana? Kebayang nggak? Enggak, Pak. Misal gini, misal. Ini ada yang mau masuk nih. Oh, nggak ada. Misalnya ya, kan di awal kan kita belajar bahwa semuanya ini dalam kondisi terdistribusi normal. Distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal, kalian kan nanti punya grafik normal itu kan, dia terdistribusi ini kan. Nah, nilai tengahnya ini, kan ini 0 nih. Ya nggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, kalau ini saya buat sumbunya, nah, ini sumbu. Nah, ini biasanya frekuensi. Ini biasanya Z atau mu. Oke. Masalahnya adalah distribusi normal itu bisa terbentuk pada kondisi yang mungkin ini tidak tepat di
pas di posisi ininya, di nolnya. Jadi nolnya itu geser nih ke sebelah sini misalnya. Nah ini distribusinya nih. Nah misalnya gini ya. Nah distribusinya ini udah nggak normal lagi. Nolnya tuh geser ke sebelah sini. Gitu. Atau nolnya sekarang geser lagi ke sebelah sini. Nah ini nol ini. Jadi misalnya gini. Nah, ingat kemarin kita udah belajar distribusi normal, itu ada 2 kemungkinan kan? Ada 3 kemungkinan. Distribusi normal itu ada 2 kemungkinan. Normal yang dia di tengah, simetrik dengan asumsi nilai tengahnya z-score-nya sama dengan 0. Oke, ini yang dulu belajar ya. Terus Iya, kita Pak. belajar lagi distribusi normal yang miring kiri kan? Iya. Mencong. Miring ya. Miring kiri. Terus ada yang miring kanan, kan itu kan. Nah, kalau dia miring-miring begini, kita pakai DF nih. Supaya apa? Supaya dia normal Z-nya gitu. Kebayang? Kebayang, Jadi, Pak. si DF ini kalau kita punya si warna biru ini ya, ini kan dia punya DF nih. Kenapa dia punya DF? Karena dia tidak normal nih terhadap nilai benernya. Padahal dia tuh harusnya kan normal. Gitu. Jadi kalau ada nanti data nih, misalnya kalian udah dapet nih sampel size-nya, N-nya misalnya tadi berapa sampel size-nya? Misalnya tadi 190 kan? Iya. Iya. Tapi kondisinya kalian nggak dikasih tahu nih, dia normal apa enggak? Kan gitu. Oke? Oke, Pak. Nih, lihat contoh soalnya nih. Di soal ini, dia kasih tahu nggak kalau kita ini distribusinya normal apa enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, kalau nggak ada informasi tentang dia normal apa enggak, makanya kita pakai DF. Itu. Kenapa? Karena kita berasumsi dari awal mudah-mudahan dia normal nih. Cuma kalau nggak normal, nanti si DF inilah yang akan buat dia jadi normal. Gitu. Supaya dia jadi ke distribusi yang warna merah. Gitu. Oke? Oke, Pak. Itu maksudnya kenapa kita belajar degree of freedom. Supaya apa? Supaya data yang kita tidak tahu dia normal atau tidak, itu normal atau tidak, itu dari mana? Dari degree of freedom-nya, derajat kebebasan. Oke, itu aturan mainnya. Kenapa kita belajar degree of freedom? Nah, implementasinya adalah ini. Ini udah di screenshot? Udah, Pak. Nah ya, saya lanjut. Oke. Nanti kita akan diperkenalkan yang istilahnya disebut dengan populasi of variance. Populasi variance berarti nilainya S. S itu apa? Berarti tahu dikuadratin kan? Itu. Ini populasi of variance. Nah, hubungan populasi of variance nanti kita akan diperkenalkan yang namanya chi-square. Chi-square ini adalah distribusi yang kemungkinan dia tidak normal, tapi kita harus buat dia jadi normal. Itu. Ini CDF tadi nih yang rubah. Aturan mainnya apa? Kalian kalau tahu dia itu emang tidak symmetrical. Nah, pastikan dulu nilai chi-square ini terbentuk dari persamaan ini. Di mana X kuadrat ini adalah distribusi chi-square. Oke, N-nya ini adalah sample size, dan S kuadratnya ini adalah sampel variansinya. Sigma kuadrat ini adalah populasi dari variansi. Oke.
Ini bisa kita terapkan dengan syarat. Nah, kalau kita punya suatu distribusi, nih, suatu distribusi yang nilainya dia ini tidak normal. Kenapa dia tidak normal? Kalau dia memenuhi 4 aturan main ini. Yang pertama, dia tidak terdistribusi secara symmetrical. Jadi tidak sama nih ruas kiri dan ruas kanan. Ini kalau kita buat garis, daerah yang sini itu nggak sama daerah yang sebelah sini kan? Betul. Ini berarti kalian silakan pakai chi-square distribution untuk merubah dia menjadi normal. Yang kedua, nilainya tidak negatif. Kenapa dia nilainya tidak negatif? Ingat, kalau kita kemarin belajar distribusi normal, kalau kita potong dia di sini, nih, ini kan Z-nya positif ya. Yang di sebelah sini Z-nya berapa? Negatif. Negatif. Nah, Negatif. kalau Z-nya tetap positif, nah, nilai Z-nya juga positif juga. Dia tidak ada nilai negatif di sini. Yang berikutnya, nilai DF ini itu nilainya akan cenderung untuk meningkat atau naik. Sehingga membuat distribusinya menjadi lebih simetris. Gitu. Ingat si DF tadi nih. Jadi si DF-nya ini akan bergerak lebih tinggi. Jadi cenderung lebih ke kanan. Karena semakin ke kanan, nilai dia ini akan geser ke semakin lebih normal. Misalnya normalnya di sini nih. Nih, misalnya ini garis normal. Terus saya gambar. Nah, gitu. Jadi si DF inilah yang akan buat dia yang dari sini pindah ke sebelah sini. Nah, kalau kita udah pakai aturan DF, berarti ingat, dalam bentuk keseluruhan distribusi normal, luas daerah ini itu sama dengan berapa? Probabilitasnya berapa? Atau luas daerahnya berapa? 1. Tuh. Makanya di sini dibilang bahwa nilai daerah kritis itu nilai poinnya ini, poin-poin yang nanti kita mau cari nih, critical value-nya itu harus berada di sebelah kanan. Jadi ketika nanti dipotong, daerahnya itu harus ada di sebelah kanannya. Oke, biar nggak salah paham, nanti kita langsung latihan. Untuk sementara ini silakan di screenshot. Nah, coba kalian buka kembali di buku Bluman. Setelah tabel F ada namanya tabel G. Tabel G itu namanya apa? The chi-square distribution. Jadi karena kita pakai chi-square distribution, berarti nanti kita akan sepenuhnya mencari data-data dari si Z-nya ini, itu menggunakan aturan chi-square distribution. Oke. Sekarang kita masuk contoh soal. Yang simpel dulu. Misalnya saya punya suatu sampel size itu sebanyak 12 dan saya percaya bahwa dari 12 sampel itu memiliki confidential levelnya itu 95%. Pertanyaannya, suruh temukan critical value-nya. Gitu. Suruh temukan critical value-nya.
Berarti suruh cari nilai titik-titik pembatasnya. Oke, berarti kita coba cari tahu dulu. Kalau dia 95%, berarti alfanya berapa? 0,05. 0,05. Alfanya 0,05. Ini saya tulis ya. Oke. Berarti sekarang kita gambar dulu nih si distribusinya. Saya asumsikan kita tidak tahu nih data ini terdistribusi normal apa enggak. Kan gitu. Lalu dari 95% ini kita di awal belajar bahwa seolah-olah dia membagi nilai ini dengan poinnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita dapat tel-telnya. Nah, kita bagi nih. Kalau kemarin kita belajar distribusi normal, sebelah kirinya berapa, sebelah kanannya berapa kan? Ya nggak? Iya. Iya, Pak. Nah, yang kanannya berapa? Kan ini 0,05 nih. Kirinya itu kan 0,025. 0. Yang kanan 0,025 juga kan? 25. Kemarin gitu kan? Mm-mm. Seolah-olah nih dia masih normal nih. Padahal kita tahu dia nggak normal. Karena datanya ini tidak menginformasikan bahwa dia tidak terdistribusi dengan normal. Maka kita mengasumsikan nilai kiri dan kanannya itu adalah terdistribusi untuk 0,25, baik kanan dan kiri. Gitu. Oke. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai bentuk ini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini masih seolah-olah dia distribusi normal. Tapi kita tahu bahwa dia udah sebenarnya nggak normal nih. Nah, karena bentuknya aja udah peang begini ya. Dan terbukti lagi di soal kita nggak dikasih tahu dia terdistribusi dengan normal. Tapi kita akan pakai chi-square untuk membuat dia jadi normal. Caranya adalah habis itu setelah kita udah tahu nilai bagi-bagi kanan dan kiri sebagai telnya, kita cari nilai x-nya. X untuk sebelah kanan dan ini di titik ini berarti nilai X untuk sebelah kiri. Kenapa begitu? Ini adalah tabel untuk chi-square-nya. Ini ada alfa, derajat nilai alfanya, nilai dari si confidential levelnya. Kita punya alfa 0,05. Nah, kita punya 0,05 nih. Nah, ini alfa yang persentase yang besarnya. Tapi alfa ini bukan dalam bentuk persentase konvensional level ya. Nah, kalau kita punya alfa 0,05, berarti kita hitung berdasarkan nilai yang ini. Nah, ketika 0,5, sebelah kanannya kan 0,25. Berarti kita dapat untuk N-nya, ingat nih, ini derajat degree of freedom, berarti DF-nya itu N dikurang 1, berarti 11. 11 untuk batas 0,025 itu di sini nih, ya kan? Maka kita dapat nilai XR-nya 21,90. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, lalu nilai yang ini gimana? XR. Nah, nilai XR ini kita tidak boleh pakai 0,025. Kenapa? Karena nilai ini harus bernilai positif kan? Nilai XR ini harus bernilai positif. Kapan dia positif? Ketika luas dari distribusi normal ini adalah nilai dari batas ini dianggap satunya itu dari sini nih, dari batas ini. Jadi ini dianggap satu mulai dari batas ini. 1 dikurang 0,25. Berarti batas ini itu 0,975. Nah, inilah alfanya dia. Gitu. 0,975 berarti kita tinggal tarik angka 0,975 untuk dapat X yang di sebelah kiri. Chi-square untuk di sebelah kiri. Mana? Ini dia. Berarti nilai distribusinya, distribusi chi-square-nya itu di 3,816. Nah, ini cara bacanya. Paham? Paham. Paham ya? Jadi ini
dibelah. Yang ini untuk data yang alfa ketika level combinationnya diketahui. Yang ini selisih dari 1 dikurang alfanya. Gitu. Yang ini alfanya aja. Nah, itu cara baca chi-square. Oke, silakan screenshot. Oke, saya lanjut. Materi terakhir hari ini. Jadi setelah kita belajar ini semua, baik kita mau model dalam bentuk distribusi normal atau dia tidak terdistribusi dengan normal, diketahui simpangan bakunya atau tidak diketahui simpangan bakunya, kita udah pelajari. Nah, untuk keseluruhan itu, kita tetap juga bisa mencari confidential intervalnya, itu berpatokan dari varians atau standar deviasinya. Kalau kita berpatokan dari varians, kita akan dapat interval dari rumus persamaan yang ini. Ini untuk yang menggunakan chi-square ya. Sedangkan untuk yang diketahui standar deviasinya, kita dapat dengan mengakarkan nilai dari rumus si chi-square yang tadi. Oke. Ada pertanyaan dari rumus ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, ini contoh soal terakhir. Silakan di screenshot dulu. Oke, saya mulai. Katanya diketahui suatu sampel untuk 10 perangkat. Sampel untuk suatu perangkat itu diketahui ada 10. Jadi 10 perangkat ini sebagai suatu sampel. Dari 10 perangkat ini nanti didapatkan suatu standar deviasi sebesar 0,15. Nah, diketahui tingkat kepercayaan kita terhadap data tersebut itu 95% aja. Sekarang pertanyaannya, suruh cari simpangan baku dan varians dari data tersebut. Gitu. Oke. Berapa sih interval dari simpangan bakunya ini? Suruh cari confidence intervalnya ya. Suruh cari confidence intervalnya. Diketahui confidence intervalnya tingkat kepercayaan 95. Tapi untuk nilai ini dan ini. Oke. Berarti kita dapat 10 ini apa? N. Terus kita dapat lagi apa? Alfa Alfa berapa? 0,05. Alfa 0,05. Apa lagi? S. S. Ini S ya? Iya, Pak. Apa lagi? Apa lagi yang bisa kita dapat? Ayo, ini soal ini terdistribusi dengan normal apa enggak? Tidak. Tidak, berarti kita harus butuh satu bantuan lagi. DF. Yang gampang aja. DF-nya berapa nilainya? 9. 9. Maka kalau saya susun, bentuknya begini. Itu. Oke. Sekarang kita coba cari nilai batas-batas bawah dan kiri dan kanan. Oke, kenapa begitu? Karena nanti kita mau nyari interval confidence intervalnya kan. Suruh cari confidence intervalnya. Maka kita buat dulu, ya ini persamaannya nih. N-nya ada, S-nya ada, XR-nya sama XL-nya nggak ada nih.
C-square untuk kanan dan kirinya nggak ada. Itu. Oke. Nah ini katanya dihitung, tinggal masukin nilainya begini. Oke, ntar sampai segini. Nah sekarang kita cari tahu dulu nih nilai XR-nya dari mana. Ini kita buat dulu grafiknya. Lalu ingat tadi kita belah 2. Yang di sebelah sini itu 0,25. Oke. Nah, silakan baca tabel. Ketika N-nya 9 dan derajatnya 0,5, apakah nilai XR-nya 19? Iya, Pak. 19 ya, 19,023 ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Terus nilai XL-nya yang sebelah kiri, berarti yang ini 0,97. 1 dikurang ini ya. Berapa hasilnya? 2.700. 2000, 2002,7. 2,7. Ya, 2,7. ini 19, yang ini 2,7. Nah, ini masukin ke rumus ini nih masing-masing. Maka kita dapat nanti sebenarnya simpangan bakunya ini, standar interval untuk standar deviasinya ini adalah 0,103 sampai 0,274 gitu. Dan ini itu masuk kan di range ini? Itu kebayang nggak kalian? Kebayang kan? Ini diketahui nih 0,19, 0,15, tapi 0,15 ini tingkat kepercayaannya 95%. Tapi rentan ini sebenarnya itu berapa? Rentannya itu dari sini sampai segini, itu kalian masih dianggap tingkat kepercayaannya itu 95%. Kalau di antara batas ini ya. Maksudnya gitu. Oke? Apa ada pertanyaan? Pak, Ada, Pak. Yuk, boleh lihat slide yang tadi yang ada tabelnya nggak, Pak? yang ada tabelnya. Sebentar. Tabel T-square. Ini ya. Ada, Pak. Oke, udah. Nggak ada pertanyaannya. Udah, saya lupa screenshot dong, Pak. Oh, Pinter Iya. ya, Pak, pinter. tadi N yang 9 kan? Itunya 0,25. Iya. Tapi ini datanya yang ini ya. Satu lagi yang ini. 2,7. Tuh. Oke, cara bacanya gitu. Nah, jadi kesimpulan hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari bab 7? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari belajar bab 7? Ya, apa? Sebutin. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Apa kesimpulannya pelajaran hari ini? Apa ya? Apa? Kita nggak tahu nih, Pak, nilai rata-rata atau nilai
standar deviasi yang pasti itu berapa, makanya ada rentang atau interval. Nih, saya kasih pemetaan dulu ya. Topik kita hari ini, topik di bab 7 ini, kita belajar tentang confidence interval. Ya, interval. Di materi bab 6, kita belajar tentang Distribusi normal. Sampling distribution. sampling distribution. Di mana dalam sampling distribution, hal apa yang terutama? Center. Bahwa dalam distribusi normal distribution, apa yang penting? Simpangan baku kan, Pak? Di distribusi normal kita belajar Ekspor. apa? Nih, saya ulas sedikit ya. Di normal distribution, kita belajar tentang beberapa materi pokok, yaitu kita belajar tentang suatu standar bagaimana kalian membuat normal distribution. Oke? Oke, Pak. Kita udah belajar itu. Terus setelah kita belajar cara tahu membuat suatu bentuk standar, kita akhirnya mempelajari yang namanya Interval confidence bukan? interval confidence. Ini nih materi kita hari ini. Saya mau hubungin sama materi bab sebelumnya. Setelah kita belajar standar, apa itu suatu standar normal distribution, kita coba belajar mencari tahu tentang Score. Z-score itu terapannya. Tentang mencari suatu nilai sampling. Ya kan? Nah, dari sampling ini kita tahu apa? Sampling distribution. Kita tahu bahwa ada yang namanya Center limit theorem. suatu populasi proportion. Ingat gak? Oh iya. Population Proportion. proportion. Terus ada lagi sampel proportion. Nah, ini biar logikanya jangan keputar-putar. Nah, dari dua ini kita belajar tentang apa? Dari dua ini kita belajar tentang melihat dari sudut pandang probabilitas dan apa? Rata-rata.
Ingat gak? Yang tabel-tabel itu loh. Yang saya punya angka misalnya di dunia ada 1, 2, sama 5. Ingat gak? Oh iya iya iya. Oh iya. Bagaimana kalau memandang secara probabilitas, bagaimana kalau memandang secara rata-rata? Ingat kan? Walaupun kita hitung dengan dua model ini, kita akan tetap dapat berapa nilai rata-ratanya, yang kalau rata-rata ini yang 8/3, kalau dijumlahkan langsung, kalau yang ini berapa? Yang kemarin? Kalau yang ganjil 2/3 kan? Itu. Kemarin kita belajar nih cara menentukan probabilitas ini, tapi dengan aturan main sampling distribution. Kita akan dapat nilai yang sama kan? Gitu. Oke, setuju semua di sini? Setuju, Pak. Nah, nanti ada aturan center of limit, bla 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 bla, itu semua hubungannya tentang z-score. Berarti kita sudah mengenal tentang population dan sample proportion. Di hari ini kita belajar confidence of interval. Kemarin, pertemuan kemarin kita belajar bab 7 confidence intervalnya itu dalam sudut pandang apa? Probabilitas. Nah, dalam sudut pandang probabilitas. Makanya kita pakai R-topi kemarin kan, P-topi gitu. Sekarang kita belajar dari sudut pandang nilai rata-rata. Min. Makanya kita sekarang pakainya yang mu. Jadi udah lengkap nih. Ini yang R pakai yang P, ini pakai yang mu. Nah, semua sama nih. Kalian tinggal pilih mau memperkirakan berdasarkan kemungkinan, boleh. Berdasarkan rata-ratanya, boleh. Nah, ingat ini semua kita pakai kenapa? Karena kita mau memprediksi berapa sampel size yang harusnya kita pakai dalam suatu percobaan trial. Oke, itu kesimpulannya. Nah, hari ini kita udah belajar bagaimana mencari suatu distribusi normal untuk mendapatkan sampel size itu dari dua sudut pandang lagi kan. Yang pertama, ketika dia distribusinya, simpangan bakunya itu diketahui. Yang kedua, simpangan bakunya ketika dia tidak diketahui. Nah, berikutnya, kalau kita belajar dari chi-square itu kalian tahu kan tulisannya? Gue Cuma iya. Sebentar. Saya takut salah juga nih. Misalnya kayak gimana? Mana tadi ini? Ayo. Chi-square. Chi-square ini asumsinya apa? Semuanya itu dalam semua hal ini, semua bentuk ini bisa kita cari kalau kondisinya normal. Normal distribution. Ini kalau dia bukan normal. Not normal. Tapi dia diarahkan menuju normal. Gitu. Caranya apa? Pakai DF, derajat of freedom. Jadi kalau kalian mulai sekarang kalau mau siap-siap buat eksperimen, kalian pastikan dulu data kalian mau terdistribusi normal apa enggak. Kalau kalian udah tahu data kalian terdistribusi normal, caranya gimana? Berarti kalian kayak tadi nih, ukur
waktu terhadap tegangan gitu dari 1 sampai 1000. Dari 1 sampai 1000 kan dia rata-ratanya 220 nih. 220, 220, misalnya di sini 220. Nah, ini data ini akan terdistribusi dengan normal secara otomatis. Otomatis auto normal. Kenapa? Karena kalau lihat dari nilai ini, kalian otomatis sudah pasti dapat taunya kan? Kalau kalian hitung tinggal nyari ini rata-ratanya kan dapat nih. Hitung rata-ratanya dapat. Ini rata-rata. Kalian kan tinggal di sum bagi 1000 kan? Ya. Bagi 1000. Jumlah data V kali I, V kali T bagi dengan jumlah data. Ini rata-ratanya. Nanti dari rata-rata kalian bisa cari simpangannya. Nah, kalau kayak gini dapat otomatis pasti normal. Itu loh, paham nggak? Jadi kalau kalian punya data nih, yang dapat nilai rata-ratanya sama nilai simpangan deviasinya, dia itu udah auto normal. Paham? Nah, tapi kalau kalian belum mulai apa-apa terus udah mau menentukan bahwa simpangan bakunya itu harus berapa, harus sekian X lah gitu, dengan tingkat kepercayaan data berapa persen, intervalnya berapa persen. Nah, ini ada 2 kemungkinan, bisa normal, bisa enggak kan gitu. Bisa normal distribution ND atau not normal distribution. Nah, not normal distribution kalian bisa buat dia jadi normal distribution dengan aturan T-square. Gitu. Oke? Ada pertanyaan hari ini? Kesimpulan hari ini? Enggak. Yakin? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Atau yang lain. Jangan sampai ngaco-ngaco. Turbin, matrix, metode, statika. Saya absen ya. Ingat, jangan malu-malu untuk bertanya. Karena kalau kalian nanti bingung, ini akan merepotkan kalian sendiri. Abdul Rashid. Hadir, Pak. Ya, hari ini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak, tapi cuman yang slide pertama saya kan telat masuk, Pak. Jadi nggak tahu, Pak, yang slide pertama. Oh, hari ini nggak ngerekam dong berarti, Abdul? Ngerekam, Pak, tapi nggak dari awal. Nanti minta temennya ya. Iya, Pak. Tapi ini tadi saya udah buat resumenya nih, biar paham kan? Iya, Pak. Jadi materi hari ini tuh ada hubungannya sama materi bab sebelumnya. Gitu. Tuh, biar lebih spesifik kalian nanti jangan lupa baca bukunya si Bluman ya. Gitu. Lanjut, Hanif. Pak, maaf Pak, bentar izin. Teman saya tadi ada yang keluar tiba-tiba Pak dari video conference, terus minta tolong di accept. Oke. Terima kasih Pak. Yo. Hanif ada? Hanif nggak ada ya? Fakri Hanif Albari. Davin? Hadir, Pak. Davin ada pertanyaan? Untuk sementara ini nggak ada, Pak. Aman. Nggak ada ya? Pasti Ya. kan benar-benar paham nih. Karena ini basic banget kalian nanti.
buat pakainya pasti kepake terus. Berikutnya Givari. Givari ada? Nggak ada. Ilham Dhani. Hadir, Pak. Ilham Dhani dia. Ivan Dhani ada pertanyaan? Cukup, Pak, untuk sekarang. Paling ntar kalau ada saya kabarin aja via WA. Oke. Adi? Adi nggak ada ya? Perasaan tadi kuliah Turbin. Itu yang tadi baru join lagi Pak, yang keluar Pak tadi. Iya Pak, yang baru join lagi Pak. Ya, keluar lagi. Iya. Keluar lagi. Tadi Adi pas presentasi nanya-nanya juga kok Pak, ngejawab pertanyaan. Iya Pak, tadi dia ada kok Pak. Ada ya. Kemal. Hadir Pak. Kemal ada pertanyaan? Aman Pak. Aman ya. Fadil. Hadir Pak. Fadil ada pertanyaan? Belum sih Pak. Belum ya. Talentio. Tio nggak ada. Sabam. Tapi kalau di luar matkul ini mau bertanya sama Bapak masih bisa Pak? Tanya apa dulu? Tentang ini. Oh, tentang ini. Kalau masih ketemu ya. Kalau masih ketemu. Kalau nggak ketemu, takutnya saya Maksudnya ngerepotin. personal gitu Pak. Berkaitan tentang statistik ini. Iya, statistik. Oh ya udah, kalau jodoh pasti ketemu lah. Tuh. Siap. Iya. Talentio tadi nggak ada ya? Sabam nggak ada. Kairil, Fajar. Hadir Pak. Kairil, Fajar, ada pertanyaan? Tadi telat sih Pak, tapi selama mengikutin tadi bisa Pak. Belum ada Bisa pertanyaan. Ya? Iya. Terus Faras. Ada Pak? Faras ada pertanyaan? Belum Pak. Ya. Kevin? Hadir Pak, hadir. Kevin hadir ya. Kevin ada pertanyaan? Belum Pak. Erza? Ada Pak. Erza kemana? Paham? Masih bisa Pak, masih bisa ngikutin. Kiki? Hadir Pak, hadir. Kiki ya. Kiki ada pertanyaan? Aman Pak, aman. Aman ya. Berikutnya Ocit. Hadir Pak. Ocit ada pertanyaan? Aman Pak. Aman. Setio? Hadir Pak. Ya. Setio ada pertanyaan? Untuk saat ini belum Pak. Belum. Munif? Hadir Pak. Ya. Munif ada pertanyaan? Belum Pak. Belum juga. Waduh. Berikutnya Yusuf. Hadir Pak. Ya, Yusuf, mana? Ada pertanyaan? Belum ada Pak untuk saat ini. Belum ada. Ilham Ibrahim. Hadir Pak. Ilham kemana? Cukup dulu Pak. Cukup. Wasito? Hadir Pak. Ya, Wasito ada pertanyaan? Paham Pak. Paham. Raihan? Hadir Pak, hadir. Iya. Raihan ada pertanyaan? Masih belum Pak. Masih belum ya? Iya. Oke. Aditya? Hadir Halim. Pak. Hadir. Adit, gimana ada pertanyaan? Tidak ada sama sekali Pak. Waduh, mantap. Siap. Lanjut. Cut, Farah?
Audionya lagi error Pak, kata Pak Cut Pak. Audionya lagi error. Oke. Cahyani. Saya Pak. Oh, Cahyani gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada sih Pak. Ada ya. Terus Adul? Adul ada pertanyaan? Ya, ada orangnya. Vinci? Hadir Pak. Ya, Vinci ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Terakhir Wanda. Nggak ada. Wanda? Wanda ada? Tadi bukan ada suaranya. Itu Mana, di Wanda? partisipannya ada Pak, cuman nggak ngomong. Hah? Ngomong dong. Di partisipannya Wanda? ada. Pak. Error kali Pak. Error ya? Lagi diam-diaman kali Pak. Ya udahlah. Ngambek. Oke. Hari ini kuliah sampai sini, pas selesai jam 10. Kuliah berakhir, kita masih ada 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan ke-8, bab ke-8 kita selesaikan dengan 2 kali pertemuan. Itulah bab terakhir. Saya cuma menyarankan ke kalian untuk baca sendiri buku Bluman. Buku Bluman itu saya ajarkan ke kalian dalam bentuk intisari-intisarinya aja. Makanya saya buat slide-nya itu berdasarkan materi dari buku Bluman. Jadi kalau kalian merasa bingung atau lupa, silakan buka kembali bukunya. Tapi jangan harap contoh soal saya ada di Bluman, belum tentu. Tuh, karena saya kadang suka bikin soal sendiri-sendiri. Cuma emang materinya pasti dari sana. Oke, saya rasa cukup kuliah hari ini. Pak. Ya, kenapa? 2 kali pertemuan itu kapan aja Pak? 2 kali pertemuan itu jatuhnya setiap Senin kan? Kalau Senin depan bukannya cuti bersama Pak? Cuti bersama kan nggak ada. Oh nggak ada, iya dipindah ya. Cuti bersama dipindahin. Cuti bersama Jadi dipindahin tetap, Pak. di bulan Akhir Juli tahun. apa di bulan Desember gitu. Akhir Saya tahun. kurang tahu juga. Akhir tahun katanya. Jadi tetap Betul. Pak Senin depan. Jadi kita kuliah itu libur itu cuma hari 24. Pokoknya libur Idul Fitri itu cuma 2 hari. Nah, kalau Minggu Senin. Minggu Senin tapi Pak libur Pak. Nah, berarti Senin itu harus kita ganti harinya di hari apa? Karena itu dituntut oleh universitas. Jadi libur yang jatuh, kuliah yang jatuh di hari libur nasional itu harus diganti katanya. Nggak boleh dikosongin. Nah, UASnya tanggal berapa Pak? UASnya minggu kedua bulan Juni kalau nggak salah. 8 berarti Pak. Sekarang bulan apa sih? Mei, Juni. Nih. Minggu kedua pokoknya. Minggu kedua itu mulai UAS. Jadi kita masih ada waktu 2 minggu lagi nih. Sekarang udah nggak ada minggu tenang ya. Minggu tegang. Minggu tegang. Sekarang udah nggak ada minggu tegang karena UAS juga kan berlaku sistem sama kayak UTS. Jadi katanya sekarang yang jaga dosennya masing-masing. Katanya gitu. Kira-kira gitu. Apa ada pertanyaan terakhir dari kalian? Pak yang jaga dosennya masing-masing, tandanya ntar UAS sudah masuk gitu Pak? Enggak. Jadi yang saya tahu aturan mainnya, kalau kalian kan UAS, kalau UTS kan sekarang yang jaga dosennya nih, dengan pakaian bebas kan, nggak hitam putih ya? Iya Pak. Katanya UAS mau diperlakukan modelnya sama kayak UTS. Gitu. Jadi yang jagain ya dosennya yang ngajar, bukan lagi digilir-gilir gitu, sama tendik-tendik. Kabarnya gitu. Jadi kalau yang modelnya kayak gitu,
UAS-nya bareng dosen, UAS-nya sama dengan dosennya. Ini kalau tidak terjadi corona, harusnya UAS-nya tetap sama dosennya, bukan sama tendik-tendiknya lagi, nggak dijagain sama fakultas. Kayak gitu. Itu kabar yang saya tahu ya. Saya rasa hari ini cukup perkuliahannya, berarti sampai ketemu di hari Senin minggu depan. Karena minggu depan libur, berarti kita nanti atur aja di grup kira-kira kalian mau ganti kapan buat Senin tanggal 25-nya. Saya harap sih kita ganti di tanggal-tanggal setelah lebaran aja. Oke. Setelah lebaran aja. Tanggal 20-an ke atas, 28 ke atas lah. Itu nggak apa-apa. Tapi kita masih ada 2 kali pertemuan lagi. Itu diatur aja di grup. Jadi sekarang kita tinggal persiapan buat lebaran aja masing-masing. Hari ini sampai di sini, sampai ketemu di pembahasan berikutnya di WA grup aja. Dari saya terima kasih, selamat pagi untuk semua. Siap, pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.